Baik, kembali lagi bersama Kak Fetri dalam video pembelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai struktur sosial. Apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah ya, struktur sosial adalah tatanan atau susunan yang di dalamnya terdapat status atau peranan seseorang. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang. Contohnya di dalam sekolah terdapat guru, kepala sekolah, sapam, siswa, dan lain-lain. Sedangkan peranan adalah hal yang diharapkan dari status tersebut. Contohnya, seorang guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan kepada siswa. Dalam mendapatkan status ada 3 cara. Yang pertama disebut dengan ascribe status. Status yang didapatkan berdasarkan keturunan. Contohnya anak raja. Yang kedua disebut dengan achieve status. Status yang didapatkan berdasarkan usaha. Contohnya adik-adik sekarang sekolah, lalu kuliah, lalu nantinya akan menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengusaha. Status tersebut didapatkan berdasarkan usaha. Dan yang ketiga disebut dengan assigned status. Status yang didapatkan berdasarkan jasa atau penghargaan yang diberikan masyarakat. Contohnya Bapak Soekarno yang digelari Bapak Proklamator. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kakak lanjutkan. Dalam struktur sosial dalam masyarakat tersebut dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan stratifikasi sosial dan yang kedua disebut dengan diferensiasi sosial. Kedua konsep ini memiliki konsep yang berbeda. Kita bahas dulu mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan garis vertikal atau garis tegak, di mana pembagian masyarakat ini ada tingkatan, ada atas, menengah, dan ada bawah. Pembagian masyarakat tersebut dibagi atas karena kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan juga pendidikan. Contohnya apa? Misalkan seseorang hanya tamatan SD dan juga berbeda dengan tamatan kuliah. Atau seorang petani memiliki kelas yang berbeda dengan seorang guru atau seorang pengusaha. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kakak lanjutkan. Yang kedua kita bahas mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan garis horizontal atau garis datar. Tidak ada yang tinggi atau tidak ada yang rendah, berarti sama. Perbedaannya itu sama. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, atau profesi. Gak ada kan kalau orang yang beragama Islam atau beragama Kristen itu nggak ada yang mengatakan Islam lebih tinggi atau Kristen yang lebih tinggi. Tidak, semuanya sama. Baik, kakak lanjutkan. Kakak kembali pada stratifikasi sosial tadi. Stratifikasi sosial ini ada namanya stratifikasi terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi terbuka? Kalau stratifikasi terbuka, ada kemungkinan kenaikan kelas atau penurunan kelas. Seperti contohnya, seorang petani bayam akan menjadi seorang pengusaha bayam nantinya. Ada kemungkinan naik ke kelas. Atau mungkin seorang kepala sekolah nantinya menjadi seorang guru biasa. Itu ada turun kelas. Yang kedua yaitu mengenai stratifikasi tertutup. Tidak ada kenaikan atau penurunan kelas, seperti halnya ini terjadi pada masyarakat Bali. Seorang anak raja sampai dia akan menjadi seorang anak raja. Yang ketiga stratifikasi campuran dari stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Misalkan seseorang anak raja yang memiliki kelas atas lalu dia kuliah ke Jakarta yang memiliki stratifikasi terbuka, maka anak raja tersebut maka menjadi masyarakat biasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita tutup pelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. See you next time.